Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 Matematika Teknik kelas B yang beranggotakan Saya Fia Rahmawati dengan NIM 24 TPB 2010. Perkenalkan, nama saya Diva Dialhab dengan NIM 22 TPB 3034. Perkenalkan, nama saya Khairi Hakila Nasution dengan NIM 24 TPB 1025. Perkenalkan, saya Siti Soimah dengan NIM 24 TPB 1006. Saya Viola Irisna Putri dengan NIM 24 TPB 1044. Baik, perkenalkan nama saya Nur Hafiza dengan NIM 24 11 11 20 34. Dan saya sendiri Dava Abiu Fasya dengan NIM 24 TPB 2027. Nah, di sini kami memberikan dan menjelaskan tentang studi kasus mengenai penerapan matematika teknik di bidang teknik pertanian dan biosistem. Untuk studi kasus ini, kami menggunakan penerapan integrasi langsung untuk perhitungan energi pada mesin. Sebelumnya, mari kita dengarkan penjelasan mengenai studi kasus ini yang dijelaskan oleh Via. Latar belakang materi yang kami ambil yaitu metode integrasi langsung banyak digunakan dalam analisis dinamika mesin, antara lain pada analisis getaran mesin atau vibration analysis, kemudian respon dinamis struktur mesin terhadap beban atau dynamic response, serta sistem suspensi atau poros yang berosilasi. Pada materi kali ini terdapat dua buah rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengertian dan klasifikasi persamaan diferensial, baik persamaan diferensial biasa maupun parsial, dalam konteks matematika teknik. Yang kedua, bagaimana penerapan persamaan diferensial dapat digunakan untuk memodelkan fenomena dinamis dalam bidang teknik pertanian dan biosistem. Adapun tujuan dari materi ini yang pertama, untuk memahami konsep dasar serta jenis-jenis persamaan diferensial yang digunakan dalam analisis teknik. Yang kedua, untuk menjelaskan penerapan persamaan diferensial dalam memodelkan proses dinamis pada sistem pertanian dan biosistem. Selanjutnya, penjelasan mengenai persamaan diferensial yang dijelaskan oleh Bang Diva. Persamaan diferensial adalah persamaan yang mengandung beberapa turunan dari suatu fungsi. Persamaan diferensial dibagi menjadi dua, yaitu persamaan diferensial biasa dan persamaan diferensial parsial. Pertama kita bahas yaitu persamaan diferensial biasa. Persamaan diferensial biasa adalah persamaan diferensial yang mempunyai satu fungsi variabel bebas. Berikut adalah contoh persamaan diferensial biasa, yaitu dx per dy plus y sama dengan 3x. Nah, selanjutnya penjelasan mengenai persamaan diferensial parsial yang dijelaskan oleh Akila. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai persamaan diferensial parsial. Persamaan diferensial parsial atau PDP adalah suatu persamaan diferensial yang melibatkan dua atau lebih variabel bebas. Artinya, fungsi yang terdapat dalam persamaan tersebut bergantung pada lebih dari satu variabel, dan turunannya diambil secara parsial terhadap masing-masing variabel. PDP berbeda dengan persamaan diferensial biasa atau PDB yang hanya memiliki satu variabel bebas. PDP sering digunakan dalam berbagai bidang seperti fisika dan teknik untuk memodelkan fenomena seperti perpindahan panas, gelombang, dan difusi. Orde dari suatu persamaan diferensial, baik PDP maupun PDB, ditentukan oleh tingkat tertinggi dari turunan yang muncul dalam persamaan tersebut. Misalnya pada contoh ini ada x dikali dy per dx dikurang y kuadrat sama dengan 0, itu merupakan PDB orde 1, karena hanya mengandung turunan pertama. Pada contoh kedua ada x kuadrat dikali d kuadrat y per dx kuadrat dikurang y kuadrat sin x sama dengan 0. Itu merupakan contoh PDB orde 2 karena mengandung turunan kedua. Sementara itu,
pada persamaan D pangkat 3Y per DX pangkat 3 dikurang DY per DX ditambah E pangkat 4X sama dengan 0, termasuk PDB orde 3, karena turunan tertingginya adalah orde 3. Dengan mengetahui orde suatu persamaan, kita bisa menentukan metode penyelesaian yang sesuai. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Nah, selanjutnya contoh soal dari studi kasus ini yang dijelaskan oleh Vio. Contoh soal yang digunakan pada studi kasus ini yaitu sebuah traktor menarik sebuah alat bajak sepanjang lahan. Gaya tarik yang bekerja pada bajak berubah terhadap perpindahan X menurut persamaan Fx sama dengan 50 ditambah 10x dikurang 2x Nah, kuadrat. selanjutnya penyelesaian dari studi kasus yang diberikan yang dijelaskan oleh Siti Soimah. Selanjutnya, pecahkan integral menjadi suku-suku dan integralkan atau integrasi langsung. W sama dengan integral 0 menuju 5, 50 dx tambah integral 0 menuju 5, 10x dx dikurang integral 0 menuju 5, 2x kuadrat dx sama dengan 50x 0 menuju 5 ditambah 5x kuadrat 0 menuju 5 dikurang 2 per 3 x pangkat 3 0 menuju 5. Lalu kita akan menghitung nilai pada batas, yaitu yang pertama 50x 0 menuju 5 sama dengan 50 dikali 5 dikurang 50 dikali 0 menjadi 250. Lalu yang kedua itu 5x kuadrat 0 menuju 5 sama dengan 50 dikali 5 kuadrat dikurang 0 menjadi 125. Dan yang ketiga yaitu 2 per 3x pangkat 3 0 menuju 5 2 per 3 dikali 125 dikurang 0 menjadi 250 per 3. Selanjutnya kita akan menjumlahkannya. W sama dengan 250 ditambah 125 dikurang 250 per 3 sama dengan 875 per 3 Joule atau 291,67 Joule. Selanjutnya pembahasan dari penyelesaian studi kasus yang dijelaskan oleh Nur Hafizah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pembahasan dari hasil yang kami diskusikan pada materi ini, yaitu hasil ini menunjukkan besarnya energi yang dikeluarkan adalah oleh traktor untuk mengatasi gaya, gesekan, dan hambatan tanah selama proses pembajakan. Dari hasil tersebut dapat dipahami bahwa semakin besar gaya yang diberikan atau semakin jauh jarak yang ditempuh, maka jarak atau kerja yang dihasilkan juga akan semakin besar. Nah, kesimpulan dari studi kasus kali ini yaitu persamaan diferensial parsial atau PDP melibatkan lebih dari satu variabel bebas, sedangkan persamaan diferensial biasa atau PDB hanya melibatkan satu variabel bebas. Dalam bidang teknik pertanian, persamaan diferensial dapat digunakan untuk menganalisis berbagai proses, seperti gerak traktor, aliran fluida, perpindahan panas, serta kerja dan energi mekanik pada sistem pertanian. Mungkin sekian dari kelompok 5, terlebih terkurang kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.